Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malukum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan, nikmat waktu dan kesempatan yang telah diberikan Allah kepada kita semua, sehingga pada hari Jumat siang hari ini kita semua berkumpul untuk menunaikan sholat jamaah Jumat. Yang kedua, khatib berpesan pada diri khatib dan juga para jamaah, marilah kita senantiasa meningkatkan kadar iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hari ke hari, hari ke minggu, hari ke bulan, dan hari ke tahun, semoga kita dapat mempertahankan derajat iman dan takwa kita, dan bahkan kita tingkatkan menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Ketika khatib pada kesempatan Jumat pada siang hari ini ingin menyampaikan tentang waktu, al-waktu. Dalam pepatah Arab dikatakan al-waktu kas-sayf.
illam taqtahu qata'aka. Waktu seperti pedang, bagaikan pedang. Apabila pedang ini tidak digunakannya dengan yang sesungguhnya dan yang sebenarnya, maka pedang itu akan memotong dirimu. Artinya apa? Bahwa kita hidup di dunia sejak lahir ke dunia sampai hari ini, saya yakin bervariasi. Ada yang sudah hidup selama 50 tahun, ada yang sudah 60 tahun, ada yang sudah 70 tahun, bahkan ada yang masih muda remaja. Seperti Ananda semua santriwan yang sedang menuntut ilmu adalah masa-masa muda. Semuanya kita punya waktu. Waktu sangat berharga bagi kita. Kemudian pepatah Arab juga mengatakan yang lain, al-waktu asmanu minal zahab. Waktu itu lebih berharga daripada emas. Kalau kita punya uang banyak, kita bisa membeli emas. Tapi ketika waktu masa muda kita, sekarang usia sudah tua sebegini, kita tidak bisa mengulang lagi ke waktu muda. Sudah lewat. Ketika masih remaja, sekarang sudah berkeluarga dan sudah bekerja, kita tidak bisa mengulang waktu yang sudah kita lampaui. Karena itu intinya waktu sangat berharga dalam kehidupan kita. Orang yang sukses atau sebaliknya orang yang gagal itu tergantung menggunakan waktu kita. Seberapa manfaat, seberapa berfungsi waktu itu terhadap untuk meningkatkan kualitas iman, kualitas takwa kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang Inggris mengatakan time is money, waktu adalah uang. Ini orang sekuler. Orang sekuler pun berpikir bahwa waktu adalah sangat berharga karena setiap detik, setiap menit, setiap jam. Kalau orang bisnis, kalau orang materialistik, pasti dihitung ini berharga, akan menghasilkan uang. Karena itu, marilah kita di khutbah yang singkat ini, kita refleksi kepada diri kita masing-masing. Kita semua sudah diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sama waktunya, 24 jam. Demikian juga para santri Ananda semua diberi waktu sama dengan pemuda-pemudi yang lain yang tidak di pesantren. Tapi kenapa kita melihat di dalam kehidupan nyata di dunia ini, ada orang yang sukses, ada orang yang gagal. Apa persoalannya? Persoalannya adalah manajemen waktu. Ada orang yang bisa meningkatkan iman takwanya, ada orang yang gagal meningkatkan iman takwanya karena gagal untuk melawan godaan yang ada di sekeliling kita di dunia ini. Al-Quran dalam surat Al-Asr sudah menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wal 'asr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia siapapun dalam keadaan merugi, tidak beruntung. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang mengikatkan dirinya, hatinya mempunyai keimanan yang sungguh-sungguh. Wa amilus sholihat, dan juga orang yang sungguh-sungguh dalam kehidupannya untuk beramal kebaikan, kebajikan. Banyak kebajikan yang harus kita perbuat di dunia ini. Dalam bidang pendidikan juga sangat banyak sekali. Contohnya, ketika kita ingin mendirikan pesantren, banyak peluang kita untuk berbuat amal soleh. Apakah kita bisa membantu berkontribusi
dalam bidang sarana prasarana. Karena pesantren itu tidak cukup hanya masjid. Pesantren harus ada asrama. Pesantren harus ada kantin. Pesantren harus ada lapangan untuk olahraga. Pesantren harus ada juga klinik kesehatan dan lain sebagainya. Karena itu banyak kebajikan amal soleh yang terbuka peluang di kehidupan kita setiap hari. Mampukah kita berbuat baik untuk kebaikan kita bekal akhirat nanti? Yang berikutnya, watawasau bil haq watawasau bis sabr. Di samping satu orang yang beriman, beramal soleh, orang yang senantiasa sering menasehati hal yang terkait kebenaran dan juga masalah kesebaran. Perkembangan dunia digital saat ini sungguh dampaknya sangat dahsyat bagi kehidupan kita. Kita setiap hari pegang HP, kecuali mungkin santri-santriwati ada aturan tidak boleh pegang HP. Tapi bagi kita ustadz-ustadzah, orang tua santri, orang tua wali santri, dan juga ustadz-ustadzah, guru, semuanya saat ini adalah tidak lepas dari kehidupan HP. Saya sendiri ketika HP lupa tertinggal, padahal ada rapat penting, itu merasa ada sesuatu yang hilang. Kenapa? Karena saat ini HP adalah sumber informasi. Tapi ingat, di HP itu informasi ada yang baik, ada yang jelek. Ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Ada yang membimbing kita ke arah yang kebaikan, ada menjerumuskan kita pada arah keburukan. Tergantung kita menyikapinya. Kita kadang-kadang menge-share HP ke grup lain itu tanpa dibaca dulu secara teliti. Kadang-kadang hoax. Ini kan menyesatkan. Ini juga termasuk kita tidak hati-hati untuk memberikan nasihat wasiat kepada saudara-saudara kita agar senantiasa hidup itu jalan pada jalan yang benar. Watawasau bis sabr. Kita menasehati, saling berbagi, sharing. Kenapa kehidupan dunia itu tidak mulus dari ujian? Orang sering menganggap ujian itu adalah apabila kita ditimpa musibah. Tidak, justru ketika kita diberikan rezeki yang banyak, diberikan kabar gembira, berikan kesuksesan, itu juga ujian bagi orang yang beriman. Apakah kita kuat ketika biasanya kita kuat menahan ujian ketika diberi kesusahan, berikan sakit, ya Allah kita dekat kepada Allah. Tapi sebaliknya kita diuji dengan kesenangan, kita lupa malah berpoya-poya. Kita berbuat di luar batas. Inilah yang harus kita evaluasi setiap hari. Karena kita berpacu dengan waktu. Berpacu, berlomba dengan waktu. Waktu tidak bisa akan diulang. Bagaimana supaya kita bijak ya, memanfaatkan, memanage waktu dengan baik? Hadis riwayat Tabrani mengatakan, Nabi atani Jibrilu alaihi salam faqala ya Muhammad. Pada suatu waktu malaikat Jibril datang dan berkata kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, isma syi'ta. Silakan hidup sesukamu. Mau taat beribadah kepada Allah, mau tidak beribadah kepada Allah, mau mencari rezeki yang halal sesuai aturan-aturan agama, atau mau mencari rezeki sebanyak-banyaknya tanpa mengenal aturan, silakan. Tapi ingat, fa innaka mayyitun. Sesungguhnya kelak engkau akan mati. Kenapa? Waktu kita hidup di dunia itu terbatas, tidak akan abadi. Karena itu harap bijak kita memanfaatkan waktu. Yang kedua, wahbib man syi'ta. Cintailah kepada siapapun yang engkau cintai. Biasa secara naluriah
Seorang laki-laki mencintai istri tercinta. Tapi ketika kita mencintai istri kita, anak kita, melebihi cinta kita kepada Allah, ini sangat berlebihan. Kenapa? Kita mencintai harta-harta kita yang hasil kerja payah kita, membeli mobil yang bagus-bagus, membeli kendaraan lain yang bagus-bagus, fasilitas yang rumah yang bagus-bagus, tapi kita lupa mengabdikan diri kepada Allah, meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah setiap saat. Fa innahu mufariquhu. Apa yang kita cintai, yang ada di sekeliling rumah kita, yang ada di sekitar tetangga kita, yang ada di tempat kerja kita, apa yang kita paling sayangi, semua akan berpisah. Pada saatnya kita akan berpisah. Yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka mujziyun bi. Silakan berbuat, beramal apa saja boleh. Mau jadi profesi politikus boleh. Mau jadi saudagar, usahawan, angkatan bersenjata, presiden, gubernur, wali kota, camat, kepala desa atau lurah, silakan. Apa yang kita kerjakan sebagai politikus, apakah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di negara NKRI ini? Yang jadi pemimpin, apakah sudah sesuai menjalankan dengan nilai-nilai Islam yang bersumber pada Al-Quran dan hadis? Kenapa? Apa yang kita lakukan, semua yang kita berbuat akan memperoleh balasan. Ketika kita banyak berbuat amal soleh, tentunya akan dibalas dengan kebaikan. Demikian juga apabila kita banyak rapor merahnya, kita akan dibalas dengan dengan pelanggaran-pelanggaran dan dosa. Summa qala ya Muhammad, kemudian apalagi ya Muhammad? Sarafal mu'minina qiyamuhu bil lail. Sesungguhnya orang mukmin yang paling mulia adalah ketika dia bangun di malam hari untuk melaksanakan sholat malam. Kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita butuh terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada satu manusia pun yang bisa membantu mengatasi persoalan kita, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa uzzuru istina'uhu anin nas. Dan yang kedua adalah orang yang tidak membutuhkan pertolongan manusia. Kita hanya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Baihaqi mempesan kepada kita, Igtanim khamsan qabla khamsin. Persiapkanlah 5 hal sebelum datang 5 hal datang kepada kita. Apa itu? Syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum masa tua. Saya seperti ini, bisa seperti ini adalah hasil belajar di masa muda, bukan saat ini. Karena itu kami sangat mendorong, memotivasi Ananda yang menjadi santri di pesantren Al-Biyau ini. Belajarlah sungguh-sungguh selagi masih muda. Masih muda itu tenaga kuat, daya tahan tubuh kuat, semangat kuat, cita-cita tinggi. Tapi kalau sudah seperti saya ini, menghafal surat Al-Quran juga cepat lupa. Dulu hafal, tapi sekarang lupa. Manfaatkanlah waktu di pesantren ini, karena pesantren Muhammadiyah yang kita susun kurikulumnya, sekurang-kurangnya alumni pesantren Muhammadiyah tamat sekurang-kurangnya hafal 5 juz, surat 5 juz. Ini sangat bermanfaat. Kemudian hafal 250 hadis pilihan. Kenapa? Alumni pesantren Muhammadiyah
diharapkan menjadi calon kader ulama, yang kedua menjadi calon kader pemimpin, dan yang ketiga menjadi calon kader pendidik. Kemudian alumni amal usaha sekolah madrasah pesantren umumnya harus punya berpikir maju. Dunia berubah, karena itu kita harus mengikuti perubahan-perubahan ini. Tentunya harus ada filter. Filternya adalah agama. Yang di pesantren saya yakin punya fondasi agama yang sangat kuat. Yang berikutnya, yang kedua, wasihataka qabla saqami. Kita diberi kesehatan, mumpung sehat kita manfaatkan untuk kebajikan, untuk berbuat amal soleh sebelum datang masa sakit. Orang ketika muda itu kena gerimis, nggak masalah. Tapi sudah 50 tahun ke atas, kena gerimis sedikit, pulang ke rumah, demam. Daya tahan sudah menurun. Bekerja keras, tidak bisa tahan lama. Yang keempat, wa faraghaka qabla suhlik. Ketika kita punya waktu senggang, waktu luang, manfaatkan dengan baik. Pesantren Muhammadiyah umumnya itu 6 tahun. Jenjang sanawiyah SMP 3 tahun. Kemudian jenjang aliyah atau SMA atau SMK 3 tahun. Manfaatkan waktu selama 6 tahun itu, karena itu menjadi bekal pada saat melanjutkan pada pendidikan yang lebih lanjut, di pendidikan tinggi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Banyak waktu luang ketika kita belajar di pesantren. Karena itu manfaatkanlah agar menjadi orang yang berhasil. Yang terakhir, wahayataka qabla mautika. Kita mumpung masih diberi hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, sisa hidup ini kita manfaatkan. Yang dari ustadz, ustadzah, jadilah ustadz, ustadzah yang profesional. Yang jadi mudir, jadilah mudir yang inovatif, mudir yang berwawasan luas, mudir yang bisa mendorong anak buah untuk berpikir maju dan mengembangkan lembaga pendidikan menjadi maju. Yang jadi pimpinan persyarikatan juga harus menjadi contoh teladan dan memajukan semua amal usaha yang menjadi tanggung jawabnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah. Fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kesimpulan dari khutbah ini, waktu adalah berharga, akan menentukan kehidupan kita, baik kehidupan dunia maupun akhirat. Apakah kita akan memperoleh kehidupan yang sukses atau sebaliknya kehidupan yang gagal. Yang kedua, waktu akan menentukan diri kita dan keluarga kita. Apakah kita termasuk kategori orang yang beruntung atau orang yang merugi. Kemudian waktu juga akan menentukan nasib kita baik dunia maupun akhirat. Apakah
akan menjadi kelompok orang yang selamat di dunia dan di akhirat, apa akan menjadi kelompok orang yang celaka di dunia dan di akhirat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, dan ini saya kira penting bagi kita semua untuk senantiasa diingat. A'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina wa aqalluhum may yajuzuna dzalik. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Dan jarang yang melewati batas-batas itu. Karena itu meskipun kita melihat di kenyataannya bahwa ada orang-orang tua kita yang punya umur lebih dari itu, tapi banyaknya sebelum 70 kita sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang masih remaja, baru keluar jalan raya naik motor ngebut, tabrakan, tidak lama lagi tidak tertolong. Bicara soal umur, bicara soal usia, tidak mengenal tua, muda, atau sudah sakit. Semuanya sudah ada ketentuan dari Allah. Karena itu, marilah kita introspeksi diri kita. Umur kita berapa sekarang? Sisa kita berapa? Perhitungan normal tadi, ukuran Nabi yang sampai 60 atau 70. Nabi sendiri hanya 63 tahun. Saya alhamdulillah sudah 65 tahun, sudah dapat bonus. Karena itu saya selalu berpikir sisa hidup saya ini harus diisi dengan kebaikan, dengan amal soleh, agar suatu saat Allah memanggil. Karena tidak tahu kapan Allah akan memanggil diri kita itu. Kita tidak tahu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Marilah kita berdoa di ujung akhir khutbah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qariibun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.